Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di seri Psikologi Indigenous. Kali ini kita akan membicarakan tentang perkembangan psikologi indigenous di Indonesia. Di beberapa video sebelumnya kita sudah sempat singgung tentang landasan-landasan ilmiah tentang psikologi indigenous, kemudian ada universalitas dan idiosentrik di dalam ilmu psikologi. Kemudian kita juga sudah bahas tentang bagaimana pendekatan jalur dalam dan pendekatan jalur luar. Maka kita akan cek bagaimana perkembangan psikologi indigenous di Indonesia. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita cermati bagaimana upaya gitu ya, jadi upaya untuk pengembangan ilmu psikologi indigenous di Indonesia itu setidaknya kita bisa membaca satu naskah, satu tulisan menyambut 2 dekade dari ASEAN Association of Asian Social Psychology (ASP) yang ditulis oleh Profesor Liu dan Eng pada tahun 2007 yang mengatakan bahwa sesungguhnya psikologi di Asia gitu ya itu mulai memiliki identitasnya yang jelas dan posisinya itu kemudian cukup dipertimbangkan, cukup terhormat dalam konteks akademi global gitu ya. Artinya punya ruang kontribusi yang kuat dalam upaya untuk membangun, merumuskan dan berkontribusi gitu ya dalam pembangunan atau dalam pengembangan keilmuan psikologi. Tetapi memang di sisi lain yang kemudian perlu kita cermati, konteks di Indonesia itu belum cukup mampu untuk merepresentasikan, bahkan kemudian di Asia Tenggara gitu ya, keseluruhan atau jika tidak kemudian mayoritas psikologi di Asia, terutama dari kawasan Asia Tenggara, termasuk di dalamnya Indonesia. Maka teman-teman sekalian, perkembangan psikologi di Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya ini memiliki beberapa masalah yang sebenarnya relatif sama gitu ya, sehingga belum memberikan suara yang nyaring, suara yang besar terkait dengan pengembangan psikologi, terutama ketika kita dudukkan di dalam outlet-outlet riset global. Ini yang tentu menjadi pertanyaan besarnya adalah mengapa psikologi Indonesia itu kemudian belum menunjukkan kiprahnya secara signifikan di arena akademia psikologi secara global atau secara internasional. Nah, untuk menjawab itu setidaknya ada beberapa pendapat, beberapa tulisan, termasuk yang ditulis oleh Profesor Johanna Prawitasari, gitu ya, Bujo, yang setidaknya memberi jawaban secara sekilas kenapa kemudian Indonesia belum mampu melakukan itu. Menurut Profesor Johanna Prawitasari misalnya mengatakan bahwa setidaknya ada 2 alasan. Yang pertama, psikologi Indonesia itu belum memiliki bentuk atau wajah otentiknya yang jelas dan masih bergantung pada tren penelitian psikologi di Amerika Utara maupun Eropa. Jadi pengalaman sejauh perkembangan ilmu pengetahuan psikologi di Indonesia ini masih mengikuti tren-tren penelitian yang terjadi di Amerika maupun di Eropa. Yang kedua, tentu saja kebanyakan dari penelitian kita di Indonesia itu masih bersifat sekali jalan atau one shot study gitu ya, yang tentu dampaknya tidak pernah kemudian mengikuti atau mendalami secara lebih panjang, secara lebih lama bagaimana dinamika yang terjadi dalam konteks lapangan. Nah, sebagian besar memang kemudian menggunakan survei yang sekali jalan risetnya gitu ya sebagai metode pengambilan data dengan pertimbangan bahwa metode itu paling gampang untuk dilakukan. Jadi riset-riset kuantitatif itu biasanya kemudian dilakukan sekali jalan. Maka teman-teman sekalian, inisiasi itu kemudian dilakukan setidaknya oleh teman-teman dari Fakultas Psikologi yang didampingi oleh Profesor Ucol Kim
kemudian mendirikan Center for Indigenous and Cultural Psychology atau CICP yang berdiri pada akhir tahun 2009, dan kemudian memberi angin segar gitu ya, karena kolaborasi dengan berbagai kampus di Indonesia, ada yang dari Bali, ada yang dari Makassar dan seterusnya, yang kemudian melakukan beberapa studi-studi penting terkait dengan pengembangan ilmu psikologi indigenous. Meskipun memang sampai hari ini secara teoritik atau sumbangan teoritiknya agaknya memang belum kita rasakan ya, yang kemudian menjadi bahan bagi pengajaran di dalam konteks ilmu psikologi di berbagai kampus. Nah, tetapi setidaknya gerakan itu menempatkan 4 langkah besar, 4 strategi besar yang kemudian akan coba didorong secara terus-menerus, saya kira, terkait dengan pengembangan psikologi indigenous. Yang pertama, dengan munculnya inisiasi Center for Indigenous, ini tentu saja menjadi gerakan indigenisasi yang terprogram. Karena tadi berangkat dari temuan bahwa sangat banyak misalnya peneliti dalam konteks psikologi di Indonesia itu hanya penelitian sekali jalan. Jadi sekali meneliti selesai kemudian tidak diikuti dengan penelitian-penelitian lanjutannya. Nah, gerakan indigenisasi yang terprogram ini tentu memberi skema yang lebih terstruktur gitu ya, terkait dengan mengumpulkan kembali gerakan-gerakan atau penelitian-penelitian yang sifatnya sporadis, dikelola secara lebih terstruktur, sistematis dalam upaya untuk menghasilkan teori yang berangkat dari kebudayaan kita sendiri. Karena itu di masa itu 2009 misalnya perkembangan psikologi indigenous awalnya memang tergantung pada kompetensi, orientasi, dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap-tiap individu yang tentu saja sangat bervariasi. Juga misalnya keinginan dari tiap-tiap perguruan tinggi, terutama dalam konteks ini fakultas psikologi atau jurusan psikologi, yang agaknya memang belum memberi perhatian yang besar terhadap pentingnya merumuskan memproduksi teori psikologi dari kebudayaan kita sendiri. Artinya di beberapa pertemuan kemarin misalnya kita masih sebut bahwa kita ini ya sebenarnya konsumen saja dari teori psikologi yang kita ambil dari barat gitu ya. Yang kedua tentu saja memperkuat perspektif internasional. Beberapa penelitian misalnya sudah dilakukan tetapi upaya mengkomunikasikan ke dunia yang lebih luas, ke dunia internasional ini agaknya mengalami keterbatasan. Tentu saja karena misalnya kendala terkait dengan transliterasi bahasa, ada istilah-istilah yang memang tidak mencukupi kalau kemudian kita transliterasi ke bahasa-bahasa internasional gitu ya. Nah, perspektif-perspektif ini pada umumnya misalnya para peneliti di Indonesia itu bergerak karena didasari oleh kepedulian terhadap kelestarian kebudayaan, jadi semata-mata untuk nguri-uri saja, untuk mempertahankan kebudayaan saja, semangat untuk mengkontekstualisasikan ajaran-ajaran tradisional dalam kehidupan modern, dan kemudian membebaskan diri dari cengkraman kolonialisme teori psikologi barat. Jadi upaya ini sebenarnya bagian dari dekolonisasi psikologi, tetapi berangkatnya dari pembebasan diri dari teori-teori yang kita pakai selama ini. Artinya teori-teori yang kita pakai selama ini ya semua perspektifnya masih bias barat gitu ya. Tetapi memang kemudian perlu mengkomunikasikan hasil-hasilnya itu ke hasil-hasil penelitian itu ke dunia internasional, baik melalui simposium, kemudian melalui konferensi ataupun kepada jurnal-jurnal internasional. Ini penting untuk kemudian membawa gagasan-gagasan ini agar bisa diterima dalam konteks dunia internasional. Jadi yang pertama tadi adalah gerakan indigenisasi yang terprogram, kemudian juga harus diperkuat dengan perspektif internasional. Posisi ini adalah upaya untuk mengkomunikasikan konsep, mengkomunikasikan gagasan yang dirumuskan dari psikologi indigenous di Indonesia agar bisa diterima, diakses, dan dipelajari, tapi di saat yang sama tentu saja juga dikritisi
oleh para akademisi psikologi internasional. Kemudian yang ketiga, dari gerakan yang diinisiasi itu kemudian mendorong kerja-kerja riset kolaboratif antar universitas. Ini yang menjadi penting, tetapi tentu prosesnya bukan proses yang pendek, ini membutuhkan proses yang panjang. Kolaborasi antar universitas ini menjadi hal yang menarik karena tentu saja tiap universitas dan dalam daerah atau kebudayaan yang berbeda pasti akan memiliki konsentrasi untuk mengangkat konsep atau pengetahuan masing-masing sesuai dengan kebudayaan di mana universitas itu berada. Ini kalau kemudian kita cermati misalnya ketika gerakan ini bisa dilakukan dari Sabang misalnya sampai Merauke oleh fakultas-fakultas psikologi, maka sesungguhnya kita akan memiliki beragam kekayaan konseptual, teoritis secara psikologi yang bisa kita ketengahkan ke arena psikologi, setidaknya di nasional dulu gitu ya, yang kemudian bisa diajarkan ke kampus-kampus di Indonesia. Yang keempat, ini mendorong keterlibatan dan pelembagaan atau pengembangan para peneliti muda. Dalam konteks gerakan semacam ini, memang peneliti-peneliti muda memiliki ruang yang lebih luas untuk kemudian mengetengahkan konsep-konsep yang mereka bangun gitu ya, sehingga upaya-upaya untuk melakukan saintifikasi dari konsep-konsep filosofis di dalam kebudayaan itu bisa dilakukan. Memang membutuhkan proses yang panjang, tetapi ini harus dilakukan. Nah, sekali lagi bahwa inisiatif itu sudah dilakukan dengan 4 hal ini yang secara sistematis sudah mulai berjalan, meskipun memang sejak tahun 2010 sampai hari ini agaknya kita belum menemukan satu pendekatan yang kontekstual dengan apa yang akan kita rumuskan dalam konteks psikologi indigenous. Nah, berkaitan dengan itu teman-teman sekalian, ilmu psikologi indigenous ini telah menjadi semangat zaman gitu ya, yang kemudian membuka peluang terciptanya kebangkitan intelektual di kalangan peneliti psikologi di Indonesia. Tentu saja mempertimbangkan kekayaan kultural yang merupakan modal berharga bagi pengembangan psikologi di Asia. Kalau kita cermati sesungguhnya keragaman budaya kita itu tentu memiliki pengalaman-pengalaman berharga, kebudayaan-kebudayaan berharga, konsep-konsep maupun pemikiran yang sesungguhnya bisa kita jadikan sebagai modal besar untuk merumuskan teori-teori psikologi menurut kebudayaan kita sendiri. Terakhir, teman-teman sekalian, tentu psikologi di Indonesia itu sekali lagi memiliki potensi yang besar untuk kemudian berkontribusi secara signifikan dalam membangun psikologi global di masa mendatang. Kita cermati misalnya analoginya semacam ini misalnya. Bangsa-bangsa di Timur Tengah misalnya, di Arab itu kan kalau kita lihat, kita cermati sesungguhnya mereka hanya terdiri dari beberapa suku besar gitu ya. Hanya beberapa suku yang kemudian suku-suku itu terpecah menjadi negara-negara. Suku Baduy Arab itu yang menjadi misalnya Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab, dan seterusnya. Jadi satu suku negaranya banyak. Ini kebalikan dari Indonesia, satu negara yang terdiri dari banyak suku, yang terdiri dari banyak kebudayaan. Artinya kekayaan kita untuk menjadikan modal baik sebagai objek formal maupun objek material itu luar biasa besarnya, luar biasa banyaknya. Hanya kesadaran para peneliti, intelektual, dan akademisi psikologi di Indonesia agaknya belum menaruh isu besar, belum menaruh perhatian besar pada upaya pengembangan psikologi indigenous di Indonesia. Sebagian besar masih kemudian nyaman dengan menggunakan teori-teori dari Barat, cukup kulaan saja, kira-kira begitu, kulaan dari Barat, kemudian ditransfer ke mahasiswanya, tetapi bagian produksi pengetahuannya tidak dilakukan. Ini saya kira teman-teman pembahasan kita terkait dengan perkembangan psikologi indigenous di Indonesia, meskipun kemudian ada beberapa yang sudah dilakukan, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bicarakan tentang bagaimana upaya untuk melakukan dekolonisasi psikologi
gerakan untuk menumbuhkan atau memproduksi pengetahuan dari basis kebudayaan kita sendiri. Begitu teman-teman sekalian, jika ada tanggapan, pertanyaan nanti bisa teman-teman ajukan di kolom komentar, nanti akan kita diskusikan. Terima kasih dan salam.